Oke Bang Kemas, sebagai pakar hukum nih, praktisi hukum, seperti apa nih melihat Nikita kemarin bersama kuasa hukumnya mendatangi LPSK untuk meminta perlindungan kepada Laura karena merasa ada dugaan pengancaman atau ada dugaan seseorang ingin menemui Laura. Nah, Abang sendiri melihatnya seperti apa ini? Apakah ini sudah langkah tepat atau seperti apa? Ya, jadi memang ada berita yang mengenai Nikita Mirzani bersama penasihat hukumnya ke LPSK ini menandakan bahwasannya ada potensi ya akan mengganggu keselamatan dan keamanan korban dan atau saksi, dalam hal ini adalah anaknya Nikita Mirzani. Maka yang dilakukan oleh Nikita Mirzani bersama penasihat hukumnya tepat dan benar ya. Dan saya harap ini jadi juga pelajaran bagi masyarakat bila memang beliau adalah korban sekaligus saksi ya dalam perkara pidana, maka kita punya lembaga negara namanya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Maka manfaatkan ini sebaik mungkin gitu loh bagi korban dan atau saksi seperti itu. Oke. Dalam prakteknya seperti apa sih artinya perlindungan yang diberikan oleh LPSK sendiri terhadap korban maupun saksi dalam kasus yang sedang dihadapi? Baik teknisnya itu sebenarnya dalam LPSK ini kan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, itu pertama yang merasa sebagai saksi dan atau korban itu mengajukan permohonan tertulis ya. Kemudian dia melakukan hearing dengan pihak LPSK ya. Setelah itu LPSK akan melakukan verifikasi dan validasi apakah memang sesuai dengan peraturan dapat diputuskan untuk dilindungi ya saksi dan atau korban ini. Maka ketika memang akhirnya mereka putuskan ya dengan pimpinan di LPSK ya, kemudian apa yang akan dilakukan oleh LPSK? LPSK akan melakukan proses asesmen ya, apa saja yang harus disiapkan untuk pelindungan keamanan dan keselamatan saksi dan atau korban di dalam proses perbuatan pidana, dalam proses tindak pidana tersebut. Apakah dalam proses penyelidikan, penuntutan dan sampai persidangan di pengadilan setempat seperti itu. Artinya LPSK pada saat sudah resmi dimintain sebagai lembaga yang melindungi para saksi dan korban, mengawal dari awal sampai selesai kasusnya atau seperti apa? Oh iya tentu ya. Jadi memang LPSK ini contoh seperti waktu itu Eliezer ya, waktu kasus dengan Sambo itu kan dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan sampai di persidangan, bahkan sampai beliau itu di lapas ya, ditempatkan khusus ya, dari proses hukum acara pidana itu diproses sampai persidangan, sampai di lapas itu betul-betul dilindungi ya, seperti kegiatan makannya, kegiatan hariannya ya, kemudian aktivitas ya si saksi dan atau korban ini. Karena mohon maaf ya, semua punya potensi untuk menghilangkan keterangan saksi dan korban. Kalau dalam proses hukum pidana saksi kunci itu misalkan mohon maaf ya dari keterangan BAP-nya itu keluar, tetapi sampai di persidangan saksi ini meninggal misalkan, yang kita tidak tahu apa motif ya, maka ini kan tidak terang benderang perbuatan pidana tersebut. Makanya ya ini sangat penting sekali proses ini ya. LPSK punya peranan penting bagaimana menjaga keterangan fakta-fakta hukum dari saksi dan atau korban. Karena mohon maaf, untuk proses perlindungan anak ini korban dan juga saksi. Jadi bukan hanya korban tok saja, tapi dia korban dan juga saksi. Maka penggenapan untuk dapat dilindungi, saya punya keyakinan secara pribadi LPSK akan memberikan rekomendasi untuk melindungi anak dari Nikita Mirzani seperti itu. Oke, Bang, hari ini juga Laura menjalani pemeriksaan psikis atau kejiwaan. Iya, tes kejiwaan. Abang sendiri melihatnya seperti apa dalam proses hukum itu? Berapa lama atau proses untuk kembali akhirnya si anak di bawah umur ini bisa stabil mentalnya atau cara berpikirnya? Oke. Dalam keilmuan asesmen ya untuk traumatic healing ya, itu nggak bisa 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu mas ya. Maka asesmen permulaan di awal dari anaknya Nikita Mirzani ini harus dulu dipastikan hasil di pendahuluan asesmennya ya. Saya punya keyakinan dan kedekatan ya dengan pihak-pihak yang memang
profesinya ditetapkan untuk sebagai asesmen ya dalam traumatic hearing dan atau misalkan psikiater atau dokter ya yang khusus menangani soal korban dari perlindungan anak, kejahatan perlindungan anak. Maka proses ini nggak bisa ditetapkan langsung Mas. Ya 1 minggu, 2 minggu itu nggak bisa. Ya ada proses tahapan pendahuluannya dulu. Asesmen ini kalau memang naik dan hasilnya di treatment menjadi lebih baik untuk si korban, maka ini akan terus ya prosesnya ini terus menerus Mas. Sekali lagi ya yang kami alamin, yang kami tangani korban dari kejahatan perlindungan anak itu sangat bertahap sekali ya. Harapan saya hasil hari ini ya dari anaknya Nikita Mirzani ini bisa hasilnya positif ya. Intinya ada apa? Ada progres ya, kebaikan atau perbaikan dari traumatic healing dari anaknya Nikita Mirzani ini baik gitu loh. Tentunya ketika baik, proses pemeriksaan ya di kepolisian unit PPA ini pun akan membuat terang gitu loh. Karena kan saat ini dia belum bisa dimintai keterangan secara penuh oleh unit PPA Reskrim Polres Jakarta Pusat gitu ya. Maka Jakarta Selatan, izin maaf ya. Maka proses ini harus dipastikan dulu ya. Unit PPA nggak bisa langsung karena menunggu korban layak, patut dan pantas ya dan diizinkan oleh asesmen ini ya untuk bisa diperiksa oleh unit PPA seperti itu. Artinya proses ini diperlukan ya? Artinya wajib. Ini undang-undang Mas. Ini undang-undang perlindungan anak. Itulah bedanya. Ya, pembuktian di KUHP 183 dengan pembuktian undang-undang khusus mengenai kejahatan pidana anak itu berbeda. Maka pembuktiannya pun berbeda. Ya, ini pentingnya dukungan oleh masyarakat. Negara punya undang-undang peraturan dalam melindungi anak seperti itu. Oke Bang, kemarin juga kita ini sebagai pelapor merasa artinya senang nih dalam waktu dekat mungkin ada kabar bahagia, kabar baik. Apakah Abang melihat sinyal ini kita sudah mengetahui bahwa prosesnya akan berlanjut dan akan mendapatkan hasil yang baik atau statusnya naik jadi tersangka atau seperti apa? Ya, sesuai dengan apa yang pernah juga kami sampaikan ya di media sebelumnya, ini proses ini sangat sering kami tangani. Jadi kalau memang ada kabar, tentunya itu kabar hanya dari pihak unit PPA Reskrim Polres Jaksel itu kepada pihak korban dan atau pelapor. Ya, tentunya Nikita Mirzani bersama PH-nya sudah dapat informasi tersebut. Dari mana? Itu dari penyidik. Ya, apa isinya? Isinya hasil visum dan hasil semua proses pemeriksaan yang ada. Ya, kalau ada informasi seperti itu, tandanya ada indikasi, ya, dugaan yang disangkakan pasal itu masuk gitu loh, memenuhi unsur pidananya. Kalau dugaan saya seperti itu, kalau memang betul akhirnya ada informasi yang seperti itu, maka prosesnya gelar perkara. Ya, kita tinggal tunggu saja penyidik akan melakukan gelar perkara dan itu internal sekali lagi Mas. Kita tidak ada yang tahu masyarakat, hanya pelapor yang tahu. Ya, proses gelar perkara kemudian hasilnya mereka punya keyakinan untuk menaikkan ini menjadi penyidikan dan tentunya seiring itu pun penetapan sebagai tersangka. Seperti itu. Artinya keyakinan kita bahwa si terlapor bakal naik proses hukumnya sudah dikantongin oleh kita dan ada dasarnya ya Bang. Saya punya pandangan dan pendapat sesuai dengan apa yang pernah kami tangani ya. Informasi kami pun kalau memang prosesnya sudah dapat informasi yang sahih dari penyidik, memang arahnya ke sana Mas. Ya, arahnya ke sana. Dan ini masih konteks pemeriksaan. Jadi tidak boleh dikonsumsi kepada umum ya, karena memang ini proses hukum di kepolisian seperti itu.